Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi penanggulangan bencana. Nah, jadi penanggulangan bencana yang ada pada negara kita itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, di mana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini dijelaskan bahwa kalau penanggulangan bencana itu merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan pra-bencana atau sebelum bencana, kemudian kegiatan saat bencana, dan yang terakhir kegiatan pasca bencana. Nah, jadi penanggulangan bencana ini dilaksanakan dalam 3 kondisi, yaitu sebelum bencana itu terjadi, ketika bencana itu terjadi, dan juga setelah terjadinya bencana tersebut. Nah, jadi 3 tahapan ini akan membentuk suatu siklus. Jadi yang pertama itu pra-bencana. Nah, jadi sebelumnya terjadinya bencana, kita harus lakuin apa? Jadi untuk pra-bencana ini terbagi atas 2. Ada yang dinamakan dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Nah, jadi contoh bencana itu yaitu mitigasi. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya korban ataupun kerugian dalam bencana. Nah, jadi untuk mitigasi itu sendiri terbagi atas 2. Jadi mitigasi terbagi atas mitigasi yang struktural dan non-struktural. Untuk mitigasi struktural itu merupakan biasanya mitigasinya dilakukan berupa bangunan. Contohnya misalnya kita membuat rumah tahan gempa nih misalnya. Jadi contohnya kayak rumah tahan gempa atau contoh lainnya tanggul sungai ini misalnya. Contohnya rumah tahan gempa untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada saat terjadi gempa. Dan kemudian tanggul di sungai. Tanggul di sungai ini kan biasanya fungsinya untuk membendung air agar tidak terjadi air limpasan yang terlalu besar sehingga mengurangi terjadinya intensitas banjir bandang. Sedangkan untuk mitigasi non-struktural merupakan mitigasi yang biasanya berupa seperti pelatihan kebencanaan, pelatihan masyarakat sadar bencana, misalnya pelatihan untuk kegiatan evakuasi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak berbentuk struktur atau tidak berbentuk bangunan. Nah, setelah kita melakukan mitigasi dan saat akan terjadi bencana, itu kita harus melakukan yang dinamakan kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini apa? Merupakan kegiatan yang dilakukan sesaat sebelum terjadinya bencana. Contohnya misalnya peringatan dini oleh pemerintah. Nah, peringatan dini itu merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan. Dan kemudian kita masuk yang saat bencana. Nah, kita masuk ke saat bencana. Nah, saat terjadinya bencana, yang harus kita lakukan yaitu kegiatan tanggap darurat.
Nah, kegiatan tanggap darurat ini merupakan kegiatan yang meliputi 3 hal, yaitu kegiatan pertolongan, kemudian evakuasi, dan yang terakhir logistik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pertolongan? Pertolongan itu menurut aku sendiri sih, pertolongan itu merupakan kegiatan yang misalnya ada korban tertimpa bangunan, langsung ditolong. Nah, itu kan untuk mengurangi timbulnya korban karena dia langsung ditolong. Sedangkan dengan evakuasi apa bedanya? Kalau evakuasi itu biasanya berupa penyelamatan orang secara massal. Jadi misalnya terjadinya gempa nih, ada yang tertimbun, ada yang tertimpa bangunan. Namun ada juga nih yang masih selamat, tapi dia misalnya berlindung di tepi jalan seperti itu. Nah, penyelamatan kelompok orang yang ada di jalan itu, semua orang yang masih bisa selamat, semua orang yang masih dalam keadaan aman atau masih bisa untuk melakukan mobilitas secara sendiri mandiri, nah itu disebut dengan evakuasi. Jadi ditolong, dikumpulkan masyarakat tuh ke tempat yang aman. Sedangkan pertolongan bagi korban. Nah, nah kemudian logistik itu apa? Logistik itu merupakan pemberian bahan-bahan atau kebutuhan dasar mereka. Misalnya kalau gempa bumi kan rumah mereka hancur, jadi dibuatkan seperti tenda pengungsian. Dan dapur umum nih untuk makan. MCK juga. Nah, kemudian setelah terjadinya bencana, kan tadi udah ada pra bencana, dan yang terakhir pasca bencana. Nah, untuk kegiatan pasca bencana ini, dia itu meliputi kegiatan rekonstruksi, dan rehabilitasi. Nah, apa yang dimaksud dengan rekonstruksi? Rekonstruksi itu merupakan membangun kembali sarana dan prasarana yang telah hancur akibat suatu bencana. Dalam konteks gempa berarti kita membangun lagi nih, misalnya ada halte yang udah roboh, gak bisa diperbaiki lagi, nah maka kita bangun kembali agar kegiatan masyarakat setelah terjadinya bencana gempa bumi itu dapat berlangsung secara normal kembali. Sedangkan rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki suatu sarana dan prasarana agar dapat menjalankan fungsinya seperti sedia kala. Jadi contohnya kalau kerusakannya nggak terlalu berat masih bisa diperbaiki, nah itu yang disebut dengan kegiatan rehabilitasi. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, pasca bencana. Nah, ini kan saling berkaitan. Nah, ketika fasilitas sudah dibangun kembali pasca bencana, nah masyarakat kan harus tetap bersiap siaga lagi, harus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana selanjutnya. Dengan apa? Yaitu dengan mitigasi. Yaitu dengan misalnya membangun rumah tahan gempa setelah menyadari bahwa daerah tersebut memiliki potensi gempa. Itu kan membentuk suatu siklus nih. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan penanggulangan bencana akan menciptakan masyarakat yang akan tangguh dalam menghadapi terjadinya bencana. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.